Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat sore adik-adik. Sore, Kak. Nah, kurang semangat ini. Ketika saya nanti bilang selamat sore, luar biasa gitu ya. Siap, Kak. Oke, jelas ya. Siap, Oke, jelas. kita ulangi. Selamat sore adik-adik. Sore, luar biasa. Nah, gitu baru semangat. Oke, sebelum kita mulai latihan sore hari kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, adik-adik, untuk lebih santai biar kita juga enak, silahkan kalian istirahat duduk 17. Siap. Laksanakan. Masih, Kak. Baik adik-adik, sore hari ini kita akan belajar membuat peta. Ada yang tahu peta dalam pramuka ada berapa? Siap, Kak, izin Ya. menjawab. Silakan. Ada 3, ada peta pita, ada peta panorama, dan masih banyak lagi, Pak. Oke, bagus. Bagus sekali. Peta pita, panorama, dan beberapa peta lagi. Nah, sore hari kali ini kita akan belajar membuat peta pita. Gitu ya. Kenapa disebut peta pita? Ada yang tahu? Siap tidak, Kak? Oke. Peta pita disebut demikian karena kertas yang dipakai untuk membuat peta tersebut digulung seperti pita pada mesin ketik. Gitu ya. Siap, Pak. Kemudian fungsi dari peta ini ada beberapa. Ada yang tahu fungsinya? Siap, Kak, izin Silakan. menjawab sebagai pedoman dan petunjuk perjalanan. Oke, sebagai pedoman dan petunjuk perjalanan. Sebagai pedoman, ketika kalian sudah membuat peta pita ini, kemudian kalian simpan kalau misal sudah jadi ya, ada rekan kalian atau adik kalian atau orang lain yang ingin melakukan perjalanan ke tempat seperti yang kalian lakukan, mereka tinggal mengambil peta yang sudah kalian buat sebagai pedoman. Gitu ya. Ada lagi? Siap, Fungsinya? izin bertanya, Kak. Silakan. Perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk membuat peta pita, Kak? Oke, perlengkapan yang diperlukan. Yang pasti yang diperlukan adalah kertas. Kertasnya digulung seperti halnya tadi yang saya sampaikan di depan. Digulung seperti halnya pita mesin ketik. Selain kertas ada pensil atau alat tulis dan penggaris. Yang kedua. Dan yang terakhir yang mutlak harus diperlukan adalah kompas dan jam. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Siap, Jelas, jelas. Kak. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar membuat peta pita. Oke, semuanya siap? Dak? Oke, untuk melaksanakan tugas silahkan langsung nanti kita buat, kita ke lapangan, bubar, jalan. SMK Jaya. Dalam penentuan peta pita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Kedua, pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar dan tulisan. Yang ketiga, penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas.
Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di saat belokan. Kemudian cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatan peta pita ada beberapa tahapan. Yang pertama, pada halaman pertama kertas laporan jangan lupa cantumkan 1. Kepada siapa laporan ditujukan. 2. Siapa yang membuat laporan. 3. Keterangan atau data laporan seperti tanggal pembuatan, cuaca, tempat, dan sebagainya. Yang kedua, pada halaman berikutnya lalu buat peta pita dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Halaman dibagi menjadi 7 ruang kolom. Ada nomor, waktu, laporan perjalanan, jarak yang ditempuh, arah kompas, gambar peta pita, kemudian keterangan. Keterangan ini bisa adisional, nanti bisa ditambahkan atau tidak, atau terisi atau tidak. Kemudian gambar peta pita menulis laporan harus di bawah kertas. Setiap berbelok kita membuat garis pembatas sebagai tanda kita berubah atau berganti arah. Ketiga, gambar-gambar atau tanda peta diambil dari tanda peta biotopografi. Yang keempat, menghitung jarak dapat menggunakan tongkat ukur, tambang ukur, meteran atau langkah kaki atau secara ditaksir. Yang kelima, jangan mencantumkan, inilah yang paling penting, jangan mencantumkan hal yang bersifat sementara. Misalnya, sekawanan ternak yang ada di sekitar, pedagang kaki lima, gerobak dorong, atau mobil parkir. Jadi usahakan yang dicantumkan adalah barang-barang yang permanen ada di situ dan mudah diingat. Nah, ini catatan penting untuk pembuatan peta pita. Setiap pergantian arah perjalanan maka harus kita gambarkan demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Gambar keterangan peta pita dapat dilihat di gambar yang sudah disediakan pada video berikut ini. Baik, terima kasih adik-adik. Untuk hari ini kita sudah belajar mengenai peta pita. Kemudian apa yang adik-adik dapat? Siap, izin jawab Kak. Ya, Kita dapat mengatur jarak dan waktu dari tempat A ke tempat B. oke, kita bisa mengetahui jarak dari A sampai B. Kemudian kalau misal kalian aplikasikan di dunia nyata, bagaimana itu? Siap, izin jawab Kak. Silahkan. Saya bisa mengatur jarak dan waktu dari rumah saya ke sekolah agar tidak telat. Oke, bagus. Baik, untuk hari ini kalian sudah bisa membuat peta pita. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai peta panorama. Jelas ya? Siap, jelas. Baik, pertemuan hari ini di sore hari kali ini kita cukupkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh di sore hari ini bisa bermanfaat. Kalian pulang sampai rumah ketemu dengan ayah dan bunda. Selamat berdoa, mulai. Selesai. Baik, hati-hati di jalan. Salam untuk ayah dan bunda. Bubar, jalan.